Sekali lagi shalom untuk semua jemaat Tuhan yang begitu dikasihi, dicintai, disayangi oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di dalam rekaman YouTube. Saudara boleh like, subscribe, dan share. Membagikan Injil, kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Yang menyelamatkan komplit, utuh seluruh kehidupan kita. Luar biasa. Ya, malam hari ini kalau mau diberi judul apa yang diberikan khotbah malam hari ini adalah jiwa adalah jembatan kuasa kebangkitan dari roh kepada tubuh. Ya, agak ribet sedikit nggak apa-apa ya. Jadi dari hidup kita tahu ada rohnya. Ya, jadi sebenarnya aslinya kita nih manusia roh, saudara. Ya, yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, yang tinggal di dalam tubuh. Ya, saya ulangi sedikit, manusia rohani. Ya, yang diberikan hembus napas hidup. Jadi waktu Adam diciptakan dari debu tanah, itu nggak ada kehidupan kalau baru dibikin manekinnya gitu ya, baru dibikin bentuknya seperti kita bikin dari tanah liat aja. Tapi ketika dihembusi nafas hidup, ruah nafas Tuhan, kita sudah dengar waktu yang lalu, itu benih kehidupan, ada kuasa kehidupan. Dia menjadi manusia hidup, ya, yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Nah, tinggalnya di kemah ini ya, di daging ini. Nah, saudara, kalau saudara akan mengerti, menerima, ya, apa yang kita mau disampaikan malam hari ini, saudara, ini jawaban. Ya, buat seluruh keadaan, kondisi Mesir sekeliling kita gelap, COVID ya terutama umumnya ya, pandemi yang global ini. Tetapi di dalam kehidupan kita ada hidupnya Tuhan. Ya, bukan kematian tapi hidup. Itu awalnya. Saudara, memang kasih karunia ini sebenarnya terlalu mudah, terlalu simple. Bisa diterima oleh nelayan-nelayan kasar, murid-murid Yesus yang pertama nelayan-nelayan kasar ya, Petrus, Yakobus ya, semua nelayan-nelayan yang kasar, yang tidak berpendidikan, asal mau terima, datang, terima, ngerti. Tetapi terlalu sukar juga bagi atau terselubung misteri bagi orang-orang Farisi yang berpendidikan. Ya, jadi kita tahu, oh iya, datang berhadapan dengan Yesus itu nggak bisa dengan diri atau upaya diri atau kesombongan diri, ya. Sama Paulus juga sebelum menjadi Saulus, dia itu orang pinter ya. Ya, tapi dia jadi arogan dan menjadi teroris. Ya, dia buta, dia tidak bisa melihat Yesus. Sama ya, seperti ahli Taurat, orang Farisi buta, tidak bisa melihat Yesus. Ya, nah, tetapi kita ketika kita lahir baru, ya, dengan roh yang baru, nah ini kan roh yang baru, yang manunggal dengan Roh Kudus, ya, bersatu dengan Roh Allah, ruah hidupnya Tuhan, ya. Kita bisa mengerti dari dalam keluar. Nah, itu ya dasarnya dulu. Nah, jadi kalau ditanya apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ini? Ya, tujuan Tuhan ya. Kita bisa mulai dari Yohanes 10 ayat 10. Saudara, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus ya. Firman Tuhan, saudara, eman-eman, sayang-sayang, catat saudara. Ini yang luar biasa yang mengubah kehidupan kita ya. Saya langsung aja bagian B ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya, hidup ini Zoe ya. Zoe, given life, hidupnya Tuhan.
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, bukan hanya diberikan hidup rohnya. Nah, kan tadi kan ada 3 bagian kan, roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya hidup, tapi kelimpahan. Kelimpahannya kemana? Ya ke jiwa dan ke tubuh. Sama-sama katakan ke jiwa dan ke tubuh. Itu arti kelimpahan. Artinya keselamatan kita bukan hanya keselamatan roh. Itu udah pasti. Pasti masuk surga, Mbak. Pak, di dalam Yesus. Pasti. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh darah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Jiwanya gimana? Nah, jiwanya dari roh itu nanti kita lihat ya. Bagaimana kita mendapat shalom dari Tuhan. Terus tubuhnya gimana? Nah, dari tubuh itu, dari tubuh yang fana ini, kita akan menjadi memiliki tubuh yang seperti Tuhan Yesus. Kan nanti Pak di surga, nanti tubuh kemuliaan yang baru. Berbeda dengan tubuh yang fana ini. Tapi tubuh yang fana ini gimana? Nah, ada kehidupan yang mengalir dari roh ke jiwa kita, ke tubuh kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita samakan dengan target Bapak yang masa lalu kita udah dengar, target Bapak kita masuk Kanaan. Ya, Kanaan itu tempat perhentian Tuhan. Sama ya. Artinya kalau tempat perhentian Tuhan, God's rest, perhentian, beristirahat, jiwa kita rest, sentosa. Kenapa? Semuanya Tuhan sediakan. Kesehatan, keluar dari Mesir diberikan kesehatan. Makan apa? Makan Paskah ya. Makan makanan Paskah. Sehat semua. Masuk ke tempat tanah Kanaan apa? Semuanya udah tersedia. Segala aspek, segala dimensi, segala spektrum. Dan Tuhan memberikan apa juga? Memberikan shalomnya. Ya, damai sejahteranya bagi seluruh keluarganya, anak-anaknya, masa depannya. Ya, luar biasa. Nanti kita teruskan, kita baca aja ya. Nah, jadi kalau saudara, apa yang saudara dengar malam hari ini urusan hidup dan mati. Ya, pilih kehidupan. Nanti kita baca ya. Roma 6 ayat 23 dulu saya mau bacakan. Tetapi sebab upah dosa ialah maut. Nah, jadi mati ya. Semua manusia berdosa nggak? Berdosa. Ada yang lolos nggak? Nggak ada yang lolos. Ya, nggak ada yang lolos. Karena kita nggak bikin dosa aja juga kita manusia berdosa. Kita udah dengar ya. Jadi upah dosa adalah maut. Nah, tetapi berarti sebaliknya, tetapi karunia Allah artinya pemberian atau hadiah ialah hidup yang kekal. Zoe juga, Zoe Aionos ya gampangnya bacanya ya. Zoe Aionos, kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jangan lupa, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu kita percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, ya kita diselamatkan, diperdamaikan, diberikan hidupnya kembali. Ya, Adam kehilangan karena makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kamu akan mati. Nah itu kan upah dosa adalah maut. Ya kalau dilihat sengat maut adalah dosa, kuasa dosa hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Kamu makan, kamu mati. Nggak cocok. Bukan jahat buahnya. Buah pengetahuan yang baik yang jahat itu kudus, benar, adil. Tuhan yang kasih. Tapi kalau dimakan manusia nggak cocok. Nature-nya nggak cocok ya. Jadi kita makan buah pohon kehidupan. Hidup. Ya itu apa? Hidup kekal. Yaitu apa? Di dalam Yesus. Jadi nasihatnya di dalam Ulangan 30 ayat 19. Saudara bisa lihat aja, saya nggak baca semua. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Nah di dalam kehidupan ada apa? Ada berkat. Bukan kutuk. Kematian ya kutuk. Ya, kutuk hukum Taurat. Ya, itu berkat, kutuk. Ini pilihan antara hidup dan mati. Dan saudara sudah memilih. Nah sekarang saudara udah memilih nih di dalam Yesus. Ya terus teguh gitu, berdiri teguh gini. Engkau akan baik kata Tuhan. Bukan hanya engkau, kita ini akan baik. Kalau Tuhan bilang kamu baik,
Ya semuanya tadi. Ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya. Ada istrinya, ada suaminya, ada keluarganya, ada anak-anaknya. Sebab janjinya sampai keturunan tuh. Engkau akan hidup baik engkau maupun keturunanmu. Begitu mudah, tapi begitu luar biasa bermanfaat. Ya kita hanya terima. Ya sudah tersedia. Amin. Ya. Jadi kalau saudara mau dengar ini terus, saudara akan menikmati semua itu yang Tuhan sudah sediakan ya. Hidup kekal. Dan kekal lagi nilainya. Kalau kekal itu artinya gini. Kalau saya pernah tanya kan, berapa lama kekal? Ya selama-lamanya Pak Melki. Ada batasnya nggak kekal? Ya nggak ada. Ya. Kesehatan, keutuhan, kesembuhan. Ya, hidup kekal. Tadi dikatakan di dalam Kristus. Ini adalah kuasa kebangkitan. Hidup kekal, Zoe ini, Zoe Aionos, hidup kekal. Ya bukan hanya hidup ya, kekal. Ini adalah hidup bentuk yang tertinggi. Nama-nama bentuk yang tertinggi. Ya. Quality of life. Jadi udah mentok ini saudara. Saudara memiliki hidup yang bukan seperti hidup tanaman, apalagi amuba gitu ya. Mungkin amuba hidup juga hidup gitu. Tanaman hidup. Serangga hidup juga. Ya tapi kayak piramid mungkin ya. Amuba paling bawah. Tanaman, insek apa tadi ya, serangga, binatang. Binatang nggak ngerti. Misalnya kalau saudara nih ya, saudara lihat bunga yang bagus, yang indah, saudara bisa menikmati. Waduh, indah banget ya Tuhan ciptakan. Wow, saya bisa melihat ini. Thank you Lord, terima kasih. Nah, saudara bisa gitu tuh. Itu bentuk kehidupan yang tertinggi sebenarnya. Coba kalau kuda misalnya, dia nggak bisa lihat gitu seperti saudara. Dia lihat bunga, dia makan aja gitu, shot, nggak ada penghargaannya, dia makan aja. Dipikir dia nggak mikir lah, naluri aja ya. Nah, hidup manusia biasa juga baru setingkat di atas binatang itu. Nah, saudara di paling puncak, kalau piramid itu paling puncak, memiliki hidup quality of life. Ya, hidupnya Kristus. Hidupnya Yesus diinfuskan ke dalam kehidupan kita. Nah, saudara percaya nggak? Kan firman Tuhan bilang ini ya. Di dalam darah ada hidup katanya. Ketika Kain membunuh Habil, darahnya, dia bilang darahnya tuh, si Habil darahnya berseru-seru, berteriak, minta pembalasan kepadaku, kata Tuhan. Hidup tuh di dalam darah. Nah sekarang bayangkan saudara, darah Yesus dicurahkan dalam kehidupan saudara. Saudara menerima kehidupan Allah. Kan hidup ada di dalam darah. Amin. Wow ya. Saya memberitakan ini aja wow. Luar biasa ya. Nah, ketika kita menerima itu semua, apa yang terjadi? Kita lompat dikit ya. Tadi dari roh, jiwa, tubuh ya. Amsal 4 ayat 22 katakan seperti ini. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Saudara udah dapat belum? Udah. Ya bahkan saudara dapat tubuh Yesus, darah Yesus, seluruh keberadaan Yesus, substansi Yesus. Saudara memiliki asosiasi dengan Yesus, identitas Yesus. Wah, oleh iman doang lagi. Syarat ketentuan berlakunya cuma percaya aja. Ya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sama-sama katakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah sekarang nih kalau yang sakit tinggal bilang gini. Saya percaya tuh Tuhan. Saya sakit apa? Pilek, batuk. Saya sembuh. Karena saya punya kehidupan Yesus. Biar itu mengalir. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Jadi saudara terima sebagai kebenaran. Itulah dikatakan dalam bahasa Inggrisnya full of life ya, mendapatkan kehidupan ya, abundant life ya. Full of life ini seperti apa saudara? Kita lihat sebentar ya. Rasul Paulus tuh waktu jadi Saulus dia bilang gini,
Roma 7 ayat 9 sampai 10. Dahulu aku hidup, dia bilang, tanpa hukum Taurat. Nah ini, dulu dia full of life. Jadi waktu kita anak-anak gitu, kita lihat anak-anak gitu ya, lari sana, lari sini, nggak bisa diam gitu. Itu full of life sebenarnya. Ya, penuh dengan kehidupan. Ya, wah, banyak ceria gini. Tadi nyanyi gini, nanti begitu, nanti begitu. Sebenarnya itu penuh dengan hidup. Nggak punya takut. Ya, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah, gara-gara dia belajar hukum Taurat, dosa mulai hidup. Kenapa? Dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Ya, sebaliknya aku mati. Saudara, makanya kita belajar ya, hukum Taurat itu kudus, benar, adil, tetapi tidak memberikan kehidupan kepada manusia. Ya, pelayanan kematian. Buat apa dong Tuhan berikan itu kepada manusia atau kepada orang Israel? Supaya mereka tahu bahwa mereka orang berdosa. Cuman itu aja tujuannya hukum Taurat. Dan memerlukan juru selamat. Ya, juru selamat. Karena kan gak sanggup kan? Mereka tahu mereka orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Itu tujuannya Tuhan memberikan hukum Taurat. Ya, karena Saulus bilang, aku mati. Lanjut ya. Roma 7 ayat 10 yang baru datang, dengerin. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, harusnya kan memberi hidup, dia bilang. Tetapi ternyata bagiku justru membawa kematian. Nah, saudara tuh dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat itu. Dari kematian dipindahkan ke dalam hidup. Ya. Jadi Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sama. Pengetahuannya baik dan jahat. Bagus nggak? Ya bagus-bagus aja. Cuman nggak cocok. Kenapa? Karena kamu makan, kamu mati. Kamu hidup di bawah tuntutan, kamu mati. Kita harus bisa hidup di bawah supply. Tadi ya, di-infuse dengan kehidupan Yesus. Ya. Jadi kalau kita mau, tadi kan dibilangnya, oh saya keturunan gula darah nih dari orang tua saya. Adam, kalau diurut-urut sampai Adam. Ya, sakit mati. Tapi kita bersyukur, kita sudah dipindahkan. Siapa bapak kita? Yesus. Yesus nggak ada gula darah, nggak ada darah tinggi, nggak ada penyakit jantung. Ya, nggak ada penyakit kanker. COVID nggak ada. Ya, virus, bakteri yang jahat. Ya, nggak ada. Jangan, di dalam dia adanya apa? Kehidupan. Ya, dan percayalah, di dalam Kristus kehidupan ini yang menelan kematian. Ya, ditelan habis. Nah, tadi saya bilang, Bapak ini udah tengah tahun nih. Waktu itu Bapak bilang, di tengah-tengah tahun, kan divisi pertama midday, Petrus, Cornelius. Masalah-masalahnya midday, kira-kira jam 12 tengah hari kan terjadi mujizat nih. Urusan COVID mestinya udah nggak ada ya dari Sion gitu. Nah, saya percaya bagi Tuhan mudah saja ya. Dan tapi kita yakin, tetap yakin ya, kalau Tuhan bilang sekitaran tengah tahun ini berarti udah deket sekali nih. Ya lewat dikit ya nggak bakal jauh simpangannya. Ya kan namanya sekitar jam 12 kalau saudara baca di dalam Kisah pasal 10 ya. Nah, tetapi sebenarnya yang mau dirubah hati siapa? Hati kita semua. Ya, kita ingat di tengah-tengah dunia yang gelap penuh dengan kematian, ya kalau di WA group kalau yang saya baca gini. Oh, udah 10.000 lebih loh. Wah, udah. Jadi yang kena COVID itu udah lebih tinggi dari India loh, gitu misalnya. Oh, dari Brazil misalnya gitu ya. Ya saya baca sepintas-sepintas, jangan tanya detail sama saya. Ya, saya nggak suka baca kematian, saya maunya dengar kehidupan. Ya. Nah, postur kita apa? Sikap kita apa? Masa depan kita gimana? Nah, saya review sedikit. Di awal Tuhan udah bilang, postur kita bukan melihat kuburan atau kematian. Tapi kita melihat apa? Kita menantikan Yesus, ya.
Menantikan Yesus apa? Datang kedua kali. Datang kedua kali apa? Nah, tubuh kita dirubah menjadi tubuh kebangkitan yang beda sama sekali ya. Nah, saya nggak mau bicarakan itu, tapi ya semakin kita melihat itu, sebenarnya kita semakin secure gitu. Memiliki rasa aman. Ya, kita ini semakin yakin. Kita nggak nunduk ke bawah. Aduh, udah krisis seperti ini, udah 1,5 tahun, kapan beresnya? Katanya Pak di tengah 2021. Saudara nggak usah 2021, saudara tangkap aja Pak Wayan ini secara pribadi. Saudara di rumah saudara, di dalam hidup saudara udah ada keselamatan. Udah ada kehidupan yang memancar dari roh saudara, ke jiwa saudara, ke pikiran saudara, ke tubuh saudara. Dan saya tentu saja ya. Jadi kita nih udah benar-benar diingatkan nih. Kalau saudara udah tangkap aja. Oh gitu caranya. Jadi bukan persoalan lagi. Ya memang persoalan bagi dunia. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Tapi saudara ada Yesus, terang. Terang yang supranatural. Berarti pertolongannya untuk semua aspek masalah, persoalan, tantangan. Jangan sama dong dengan dunia. Tadi Duma sampaikan kan, jangan lihat yang kelihatan. Yang kelihatan mah nggak kekal. Nggak sejati bahkan. Yang tidak kelihatan itu sejati, kekal. Tapi kan Pak, saya butuh benar-benar duit loh Pak. Iya betul. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Benar-benar makanan. Mereka benar-benar kenyang. Bukan makan angin tuh. Ketika Tuhan menengadah ke surga dan memberkati. Benar-benar makan roti dan ikan sisa 12 bakul. Jadi fisik benar-benar juga. Amin. Ya, dengar baik-baik Yohanes 10 ayat yang ke-28 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal, sama ya, Zoe Aionos, kepada mereka. Saudara jangan takut, kekal itu continue. Ke depan itu saudara bukan hidup dikejar-kejar sama COVID, bukan. Ya, COVID itu dikejar mutasi dia. Wah jenis gini, saya cuma dengar gitu doang ya. Memiliki intelijen tuh. Tapi saudara dengar ya. Saudara dengar, perhatikan nih, perhatikan mulut saya katakan. Tetapi hikmat Tuhan jauh lebih daripada iblis itu yang di belakang COVID itu. Ya. Amin. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, continue. Tadi kan kekal tuh selama-lamanya berapa lama? Ya nggak ada batasnya Pak Melki. Ya betul. Ya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tuh artinya siapapun, termasuk diri kita, termasuk iblis, termasuk malaikat apapun juga lah. Siapa yang sebut deh nama yang bisa ada punya namanya? Nggak ada yang bisa merebut kita di dalam Yesus, di tangan Yesus. Tapi Pak, kita kan bisa lompat dari tangan Yesus. Saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, tangan Yesus itu gini. Ini bintang nih, bintang ada 7 nih begini. Di tangan Yesus, gini. Sekarang bintang yang terdekat aja berapa jauh, berapa kilometer cahaya tuh jaraknya. Saya juga nggak tahu. Saudara cari ujungnya aja tangan Yesus nggak akan ketemu. Gimana mau lompat? 28. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Itu jaminannya Bapak. Bapak itu siapa? Pencipta langit dan bumi. Tapi yang menghitung rambut kepala kita, yang nomorin rambut kepala kita, begitu sayangnya dia kepada kita. Makanya saudara kalau bilang gini, saya paling disayang Tuhan. Tuhan nggak akan marah, nggak. Tuhan akan begini. Yes, betul sekali. Lebih besar dari siapapun dan seorang pun. Siapapun tuh termasuk makhluk apapun ya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bahkan kalau ekstrim dibilang tadi, termasuk diri kita. Ya bodoh banget sih kalau kita udah diselamatkan di tangan Yesus, di tangan Bapa, ditangkup gini, dijagain gini, dimeterai oleh Roh Kudus.
Masih berpikiran yang salah gitu. Ini harus jadikan pewahyuan pribadi. Ini yang memerdekakan kita dari COVID dan dari krisis. Secara rohani, secara jasmani. Karena yang ditebarkan oleh iblis melalui hal-hal ini adalah ketakutan akan kematian. Ya, termasuk fobia. Saudara, kalau ada fobia itu bukan dari Tuhan. Percayalah. Jangan dikembangkan. Saudara berkata gini, enggak, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Mulai dari roh itu biar ngalir ke jiwa saudara. Ntar kita lihat ya. Saya mau bacakan dulu nih, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, lihat ya. Ada darah, ada daging. Ya, berarti tubuh nih. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Darah dan daging. Ya, 100% manusia, Yesus. Supaya oleh kematiannya ia. Nah, lihat ya. Memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut tuh. Jadi darah dan daging Yesus itu supaya bisa mati kan? Bisa menyerahkan nyawanya, nggak bisa dibunuh memang. Bapak, ke dalam tanganmu lah kuserahkan rohku. Mati dia, menundukkan kepala dan mati. Supaya apa? Supaya ia memusnahkan ya dia, iblis itu berkuasa atas maut. Tuhan itu dari awal udah bilang maut itu musuhnya. Jadi saudara, ngerti deh, jangan takut mati, jangan. Postur kita sekali lagi bukan kuburan. Kita menantikan kedatangannya. Cobalah, kayak seperti fisika ada vektornya kan. Jadi arahnya tuh ke atas bukan ke bawah. Saudara akan melihat kehidupan saudara akan terus hidup. Zoe, ya. Itulah yang menguasai saudara, itulah yang kekal. Bener-bener ya, bukan gini. Ya rohani doang, enggak. Itu akan mengalir. Lihat nanti ya, ini belum masuk khotbahnya nih, baru pendahuluan nih. Ya, 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, maaf ya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ya, jadi musuh yang terakhir tadi apa? Maut. Semua musuh termasuk COVID, termasuk malaikat-malaikat kan ada sepertiga yang ikut iblis. Semua ditaruh di bawah kaki Yesus. Ya. Sampai the last enemy yaitu maut. Musuh Tuhan. Ya. Jadi kita memiliki apa? Nah, kita akan melihat ya. 25, 26 tadi dah ya, musuh terakhir. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya kita ini akan terus hidup. Kita ini hidup, sama-sama katakan kita hidup. Ya, Zoe tadi kan? Kita udah dipakai hidup yang di puncak gitu ya, kalau pakai Ramat gitu. Paling tinggi, quality life ya, hidup yang berkualitas. Ya. Nah, dan remain, tetap hidup. Tetap hidup. Sudah lihat ya? Ini perhatikan nih, karena kita generasi ini. Ini kabar baiknya ya. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Inilah kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, kita yang masih tinggal. Nah, remaining alive. Hidup dan remaining alive. Sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Oke ya, jadi catat aja hidup dan remaining alive. Ayat 17-nya juga sama ya. Sudah itu kita yang hidup dan yang masih tinggal ya, akan diangkat. Saudara jangan takut ya. Jadi diangkat dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang beda. Tapi hidup dan remain sekarang kita lihat ya. Kan masih tinggal nih. Saya masih tinggal di dunia, Tuhan. Masih injak bumi, betul. Ya. Nah, kita perlu bertahan kan? Remain tadi, bertahan. Itu termanifest dengan tubuh yang sehat, hubungan yang sehat, karakter yang sehat, perilaku yang sehat. Semuanya sehat nih. Semuanya sehat, saudara. Ya. Kenapa? Nah, kita mulai dari awal. Kejadian kita luar biasa ajaibnya nih. Jadi kita nih manusia kan dikembalikan. Bahkan lebih di dalam Yesus. Kita mau lihat hidup yang luar biasa ya. Lihat. Waktu awal Tuhan menciptakan kita seperti apa? Mazmur 139 ayat 14.
Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara bilang, saya ini dahsyat dan ajaib. Diciptakan Tuhan. Tadi ya, dari debu tanah dihembusi nafas hidup. Itu ajaib tuh. Dahsyat itu, dahsyat. Ya, ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, sekarang kita masuk ke khotbahnya ya. Jiwa itu jembatan, saudara. Jadi ada roh, ada jembatannya kan, jiwa, tubuh. Nanti gambarnya sebentar nih, ya. Nanti ya, supaya kita lihat ya. Beresin dulu. Nah, Kejadian 2 ayat 7 bilang ini, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup tuh dari hidungnya. Kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi kejadian yang ajaib itu ceritanya di sini kan. Dibuat manusianya dihembusi nafas Tuhan. Zoe, nafas hidup. Itu ajaib, dahsyat. Dan kita tetap hidup dengan hidup itu selama-lamanya. Dan kita terpelihara, remain tadi ya. Ya, cuman kita yang didesain katanya dengan tangan, bukan katanya. Ya, kita percaya cuman kita yang didesain dengan, kalau pakai seni itu didesain dengan tangannya sendiri. Malaikat enggak. Tumbuhan apalagi, binatang cuma berfirman jadi. Kalau kita didesain ya menurut personal touch-nya Tuhan. Itu dahsyat. Ya, benar-benar artinya kita tuh dearly loved, ya, benar-benar dicintai benar, dibentuk dengan ya yang Tuhan sukalah, dibentuk gitu ya, dengan tangannya gitu. Tangannya kurang panjang nih, panjangin dikit. Kurang jari-jarinya gini. Wah, sampai pas ya, namanya Tuhan yang bikin ya. Ya, sehingga manusia itu benar-benar dicintai ya. Makanya Tuhan kalau kita baca di dalam Kejadian, kalau saudara baca di dalam Kejadian 1 ayat 31, makanya bukan hanya baik ya. Tuhan bilang sungguh amat baik tuh manusia. Very good. Jadi saudara bilang kejadian saudara dahsyat, ajaib tuh very good. Sungguh amat sangat baik. Ya. Jadi saudara dengar. Ini yang saya mau sampaikan. Ketika saudara lahir baru percaya Yesus, saudara memiliki roh Kristus dipulihkan. Roh saudara diselamatkan. Ya, saudara itu apa? Saudara memiliki akses penuh kepada Tuhan. Ya, kita memiliki equal standing. Ya, betul secara jabatan. Wah, itu kan Bapak lebih tinggi pastor. Ya, pengerja-pengerja kalau di New Creation Church ya, ada pastor-pastor, ada pengerja. Itu kan, itu cuma jawatan aja, saudara. Tapi equal standing, posisi berdiri di hadapan Tuhan sama. Di dalam Yesus. Sama. Ya, kita itu dikasih Tuhan. Ya, kita memiliki hidup Allah sama. Ya, kenapa tadi? Punya darah Yesus. ya, makanya kita itu tapi kan kita bilang, ya tapi saya ini debu tanah. Betul. Kenapa diciptakan dari debu tanah? Supaya saudara sadar gini jiwanya. Ya, ini sekarang udah masuk ya, kan jiwa itu jembatan. Bergantung, bersandar penuh kepada Allah. Ya. Jadi postur kita tuh nggak takut. Bergantung penuh aja. Orang dia yang kasih hidup, dia yang ciptain kok. Ya, Filipi 3 ayat 20. Lihat ya, kita di dalam dunia, even kita di dalam dunia, in the world, kita bukan of the world, kita bukan dari dunia, kita dari surga. Ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, bukan nanti, sekarang. Itulah warga negara kita, surga, WNS. Ya, betul. Secara manusia kita WNI, warga negara Indonesia. Tapi sejatinya kita WNS. Dan dari situ kita juga menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bukan menantikan dia nanti selamatkan kita, enggak. Menantikan dia datang kembali tadi kan di Tesalonika ya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi tubuhnya kan masih hina nih dibilangnya. Tuh ya, tubuhnya masih fana, masih hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, ini tubuh kemuliaan yang beda dengan tubuh ini. Nah, sekarang kita masalahnya remain gimana dengan tubuh ini? Di tengah-tengah informasi yang begitu banyak yang menakutkan, gimana jiwa kita? Tenang. Kalau postur kita melihat kepada kehidupan dan nanti juga diangkat tubuh kemuliaan.
Ngomong-ngomong, tubuh kemuliaan itu bukan bukan kayak ngambang-ngambang gitu aja rohnya. Enggak, benar-benar punya daging dan darah. Nanti kita baca ya. Tapi beda. Nah, itu hebatnya. Memiliki kecepatan cahaya katanya. Ya, tapi bisa makan. Nah, nanti kita lihat ya. Serupa dengan tubuhnya menurut kuasa yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, jadi yang kau udah catat gini. Tubuh kemuliaan itu sama aja sama tubuh Yesus waktu dia bangkit. Nah, gitu ya. Nah, ini tubuh kemuliaan. Ini bukti aja ya. Lukas 24 ayat 39. Tuhan Yesus pas bangkit bilang gini, lihat tanganku dan kakiku. Jadi kasih lihat ya, tangan, kaki ada bolongnya ya. Paku. Aku sendirilah ini. Jadi Tuhan bilang, ini aku nih. I am. Ya, rabalah. Nah, jadi tubuhnya bukan ngambang-ngambang roh gitu ya, kayak setan. Cuman ngeroh doang, bukan. Ada tubuhnya. Ini raba aja. Jadi kalau raba itu ada tubuhnya. Dan lihatlah, karena hantu. Nah, hantu itu spirit ya, roh hantu itu setan lah. Tidak ada daging dan tulangnya. Berarti tubuh kemuliaan ada nggak? Ada. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Wow, ya. Jadi ada janji yang itu. Tenang, saudara, kalau masih dalam tubuh fana ini, atau tubuh yang tadi bilang tubuh hina ini, oke lah, ya. Tapi masih bisa, maksudnya gini, masih bisa ngantuk, bisa capek dengerin firman. Oh, ngantuk juga ya Pak Melki ngomong kepanjangan nih, tidur gitu ya. Nggak masalah, ya. Tapi kita ngerti sekarang. Ya, jadi iblis nih iri banget. Udah kasih roh, ke jiwanya sehat, ke tubuhnya sehat, juga nanti dijanjikan yang lebih hebat lagi. Ya. Oke, terusin ya. Tadi, nah, dengan Tuhan menciptakan manusia buat apa? Nah, kita lihat ya, lihat ya, saudara, kalau ngerti ini, urusan COVID selesai udah, saudara. Ya, saya bacakan ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tadi kita udah lihat ya. Diembusi nafas hidup. Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, artinya binatang ternak, atas seluruh bumi, semuanya. Dan atas segala binatang melata dan merayap. Ya, kalau virus merata merayap termasuk ya. Di bumi berkuasa, saudara. Amin. Ya. Jadi kalaupun dia mutasi, bayangin kan, kalau sekarang kalau yang ngikutin virus kan mutasi katanya. Wah, mutasi lebih cepat begini begitu. Jangan mulai berpikir dengan ketakutan. Kalau dia itu memiliki evil atau intelijensia, kecerdasan jahat, hikmat Kristus lebih lagi. Ya, hikmat Kristus lebih lagi. Ya. Jadi bagaimana? Ya. A, B, C, D. Oke, saya jaban kelewat. Nah ya, oke ini ya. Jadi gimana di tengah-tengah COVID ya, di tengah-tengah 2021 ini? Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Apa? Firman. Ya, mulainya dengan firman. Jadi bagaimana kita tetap hidup dan remaining life, tetap hidup dan tetap hidup. Ya, kita hidup dan tetap hidup maksudnya. Ya, kita terima pewahyuan hari ini. Ya, tadi kan dibilang kita manusia roh yang memiliki jiwa, yang tinggal di dalam tubuh. Nah, sekarang kita akan lihat gambarnya ya. Roma 8 ayat 10 sampai 11 dulu kita baca. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nah Kristus itu yang diurapi, berarti roh ya. Maka tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, karena tubuh ya, tadi tubuh kita dibilang akan mati karena dosa. Maksudnya gini, das kembali ke das ya, tanah kembali ke tanah. Tapi yang tadi Bapak bilang, nah ya kan, kita remaining hidup sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kalau ada yang pulang duluan, ya bukan berarti ditinggalkan ya, nanti dibangkitkan nomor 1 tadi kita baca di Tesalonika 4 ya. Tapi kita nggak bicara yang itu, kita bicara kita yang hidup.
Tetapi roh adalah kehidupan. Lihat ya. Jadi tadi roh itu ada zoe. Ya, oleh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran percaya, kebenaran iman. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi ini ada roh, ada dan jika roh dia, jadi roh Allah, ya, ada Bapa yang telah membangkitkan Yesus, ada Yesus. Jadi 3 ya. Tadi ada Kristus, Yesus, ada roh, ada Bapa, dia, ya. 3. Ini Tritunggal ya. Di dalam 2 ayat ini Tritunggal 2 kali disebut ya. Yang telah membangkitkan Yesus, anak. Dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Nah, roh itu yang membangkitkan ternyata. Kuasa kebangkitan. Ya. Diam di dalam kamu, betul, di dalam kita. Maka ia, Bapa, ya, yang telah membangkitkan Kristus, Yesus, anak. Dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi Allah Tritunggal. Itu menggambarkan apa juga? Roh, jiwa, dan tubuh kan? Ya walaupun nggak persis. Dia ada roh, jiwa, dan tubuh. Bapa, anak, roh. Dan menghidupkan rohnya sebenarnya. Ya, tetapi di sini dibilang dia akan menghidupkan tubuhnya juga yang fana. Gimana nyebrangnya? Nah, coba kita lihat dulu gambarnya tadi. Ya. Ya, jadi lihat nih ya. Tuh ada spirit ya, tapi roh kebenaran, righteous spirit. Sudah lihat ya. Kebenaran apa? Kebenaran hadiah, bukan kebenaran. Hati-hati di sini ya. Bukan kebenaran dari perbuatan atau pekerjaan kita. Itu kalau kebenaran perbuatan itu mati. Nggak mungkin hidup. Tapi kalau kebenaran hadiah, kebenaran iman, kebenaran Yesus, pasti hidup rohnya. Ya, jadi titik ini jangan sampai salah. Ya, karena ini yang akan menelan semua maut termasuk COVID-19. Jadikan ini pewahyuan pribadi. Ya. Dan saya biarin aja begini ya, saya lanjutkan ya. Jadi jiwa kita itu soul ke body itu jembatan. Sama-sama katakan jembatan. Ya. Jadi kita harus set mind kita itu percaya dan berjalan terus dengan roh ya. Jadi percaya, berjalan dengan roh. Kebenaran iman. Jadi jiwa kita berkata apa? Suruh jiwa kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Jadi solusi praktisnya gitu. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tuh, hidup ya. Life ke jiwa, ke tubuh. Ya, jadi hidup itu di dalam kebenaran roh ini, ke jiwa, jembatannya kalau mau ke tubuh, tadi tubuh yang fana supaya hidup, supaya remain, tetap hidup sampai kedatangan Tuhan. Ya. Deklarasikan tuh. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, karena itu yang dari roh tuh. Saya bacain terus ya, biarin ini di sini ya. Roma 8 ayat 5-nya berkata gini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, memikirkan hal-hal yang daging. Memikirkan itu kan kesadaran di jiwa. Mikirnya daging. Kalau saudara baca daging itu upaya usaha perform diri. Upaya usaha perform diri di bawah hukum Taurat. Itu daging. Tapi Pak, firman Tuhan bilang daging itu percabulan, perjinahan, gini. Itu pekerjaan daging. Daging hasilnya kayak gitu. Walaupun niatnya rohani. Kayak Rasul Paulus ya, sebelum jadi masih Saulus, rohani banget dia. Biarin mic muncul. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang dagingnya membawa dia kepada kematian. Betul, karena dia jadi teroris yang garang. Nah, mereka yang hidup menurut roh, nah ini baca kata-katanya, sama-sama katakan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ketika saudara mendengar firman Tuhan, roh, dan saudara tangkap di jiwa saudara, dan saudara berkata gini, amin, saya percaya. Ya nggak mudah saudara, ini saya ngomong terus terang aja ya.
Dari kemarin aja ada teman saya bilang, wah si Melki udah sedeng nih katanya gitu. Sudah gila dibilang saya, percaya yang kayak gini. Ya. Ada teman saya bilang, waduh yang kayak gini nih harus diuraikan lebih sederhana. Biar orang awam bisa ngerti. Nggak akan bisa ngerti kalau nggak dari roh. Ya kenapa? Sebaliknya mafia-mafia agama bilang gini. Mafia-mafia agama siapa Pak? Ya orang-orang yang penuh dengan pengetahuan, sekalipun pengetahuan teologial. Mereka bilang gini, itu mah cetek, dangkal. Taunya cuman gitu doang tuh. Orang yang percaya kasih karunia. Saya bukan percaya kasih karunia, saya percaya Yesus dan karyanya yang sempurna. Itu fokus saya. Nah Yesus itu adalah pribadi kasih karunia. Ya. Jadi saudara hati-hati. Nah artinya apa? Artinya sekalipun saudara orang nelayan sederhana seperti Petrus, ya seperti saudara-saudara yang lain, anak-anak Zebedeus, saudara akan mengerti, klik gitu. Ya, kenapa? Karena dari roh itu, righteousness spirit itu namanya roh Allah itu, Roh Kudus itu akan secara intuitif kerja dari dalam keluar gitu. Nah, dari dalam tadi kan ke jiwa. Nah, jiwanya ini harus kerjasama dong. Jiwanya ini gini, mau aminkan gitu. Karena tadi kan dibilang bukan hanya percaya kan tadi. Jadi buka ayatnya tadi sebelumnya. Memikirkan. Nah, pikiran itu di jiwa. Karena saudara memikirkan gini, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus ya. Saya memiliki hidup yang kekal ya. Saya mah punya shalom ya. Saya terima loh semua apa yang disampaikan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Setelah jiwa saudara itu nggak stres, nggak khawatir, ya, nggak gelisah, nggak cemas. Dan saudara jangan bilang, kok gue tenang-tenang aja ya, kok gue damai aja tidur enak ya. Saudara jangan jadi stres gara-gara saudara di tengah-tengah masalah apapun kok saudara tenang gitu. Itu shalom dari Tuhan. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Nah itu mengalir ke tubuh saudara. Bahkan ke segala aspek selalu saya katakan. Rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaan, semua tuh akan ngikut. Makanya disebutnya berkat itu akan mengejar saudara. Itulah hebatnya jadi magnet berkat itu. Kenapa? Karena surga itu terbuka, supply Tuhan itu terbuka bagi saudara dan saya. Ya. Nah, pertanyaannya gini nih, di jiwa ini kan kita udah mulai ngerti, amin tuh. Udah rendah hati aja deh. Jadi di jiwa itu ada namanya pride gitu, kesombongan, pikiran-pikiran, wah gue hebat nih bisa khotbah gini nih. Enggak, amit-amit ya. Kita tahu itu hanya dari dalam keluar, bahkan secara intuitif tuh. Naluri. Mengalirnya dari dalam keluar tuh naluri. Saya bacakan aja. Ya. Ibrani 8 ayat 11. Mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Garis bawahi mengenal aku. Eido tuh mengenal. Mengenal eido itu dari intuitif, dari dalam keluar. Makanya saya yakin sebenarnya apa yang saya sampaikan sesuatu yang bukan yang baru, sebenarnya sudah ada di dalam roh saudara. Semuanya udah ada ini. Hanya di-remind lagi aja. Saya sebagai merimain diri saya juga kan. Sebagai delivery boy hanya menyingkapkan apa yang sudah ada, apa yang sangat benar dalam diri saudara dan saya. Itu yang kita pikirkan. Pikirkanlah semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Gampangnya gimana Pak Melki? Ya semuanya pikiran yang benar. Makanya
Dengar terus lama-lama kebenaran itu nggak perlu diajarin. Wah, Pak Melki mah tahu banyak firmannya. Ya semua juga nggak tahu apa-apa tadinya. Tapi dengan dengar, mulai ada yang ketangkep gitu secara roh kita. Ya, mulai dengan apa tadi? Tuhan berikan saya roh hikmat dan wahyu. Rendah hati aja. Terima Tuhan. Nanti tuh Roh Kudus akan ajarin tuh. Semudah saudara gini. Gampang tuh, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Iya, tetap aja rendah hati di situ. Ya, karena Rasul Paulus bilang gini, kesombongan yang bikin sangkut tuh jembatannya tuh, mampet jembatannya. Ya, jadi masalah-masalah kesadaran di jiwa itu hanya sangkut di dalam kesombongan. Ya, berbagai bentuk nih kesombongan. Ada yang munafik, ada yang rendah diri, bahkan ya yang negatif gitu ya. Tipu-tipu, saya mah nggak bisa, saya begini. Atau ya mau meninggikan diri dengan merendahkan diri. Pokoknya semua deh, semua manipulasi jangan dipakai. Bener-bener gini, bener-bener saya bergantung, bersandar hanya kepada Tuhan. Serius, maksudnya gini, I mean it gitu. Saya hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Saya hanya bersandar hanya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, hal besar, hal kecil, Tuhan saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Coba deh. Saya hal-hal kecil aja. Belajar ya. Artinya saya nggak bilang saya udah sempurna. Saya buang air aja gitu kan, saya bilang, Tuhan, makasih saya bisa buang air ya. Kebayang kalau orang nggak bisa buang air aja. Ya, itu contoh ekstrim memang ya. Filipi 4 ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri. Tuh, Rasul Paulus bilang bukan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Jadi kalau mau sombong, itu kebenaran sendiri. Melainkan sebaliknya, kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Sama-sama kebenaran iman. Itu bridge, jembatan di sini saudara, jiwa saudara gini. Tahu deh rahasianya. Ya, untuk saya hidup dan remain hidup. Hidupnya hidup Zoe, hidup keren. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Iman, kepercayaan, anugerah. Anugerah apa? Gift. Gift itu apa? Hadiah. Kebenaran hadiah. Makanya saudara berulang-ulang kembali lagi. Karena diulang, saudara kan jadi lama-lama hafal kan? Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sadar. Tadi menyadari klausa utama perjanjian baru. Apa klausa utama perjanjian baru? Ya tadi di dalam ulangan Ibrani 8 itu ayat 12-nya dikatakan sebenarnya ya, saya kelewat tadi ya belum ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Di jiwa kita ya, atau dibilang mulai dari hati nurani kita dibebaskan dari hati nurani yang jahat. Hati nurani kita sempurna tuh di jiwa kita. Ya, sempurna apa? Karena korbannya sempurna. Sehingga pikiran kita apa? Pikiran kita nggak dikejar lagi dengan dosa. Bahkan rasa bersalah nggak dikejar lagi dengan rasa bersalah. Ya tapi, nah, kan orang biasa gitu, kan memang salah Pak. Even salah aja kita tetap Tuhan nggak meninggalkan kita. Karena ada darah. Wah kalau gitu enak Pak bikin dosa. Nggak ada yang bilang dosa itu enak, nggak ada. Memang di dalam dunia ini kok dosa itu ada konsekuensinya namanya. Makan cabai pedes. Tetapi kalau bicara secara roh, Tuhan itu tidak bisa lagi lihat dosa kita. Karena ada darah. Tuhan itu tidak bisa pernah mungkin bisa ingat tentang dosa kita. Kenapa? Karena sudah ditimpahkan, dicurahkan semua kepada Yesus. Your sin and your deeds, bahasa Inggrisnya ya, Ibrani 8 ayat 12 ini, their sins tuh, dosa, dan their lawless deeds, ya perbuatan-perbuatan mereka yang salah, yang dosa, I will remember no more. No more tuh artinya apa? Ume itu artinya tidak akan pernah mungkin saya ingat. Jadi saudara nggak perlu ditakut-takutin oleh siapapun. Istilahnya gini, dosa, salah, gue udah tahu kata Tuhan. Tuhan saya nggak sempurna, lu nggak usah ngomong, gue udah tahu. Ya, Tuhan saya orang berdosa, saya nggak lihat. Karena saya lihat Yesus. Kalau Tuhan masih menghukum kita,
berarti dia tidak adil kepada Yesus. Ingat itu aja. Itu di jiwa kita mesti benar-benar stabil, konstan, berdiri teguh. Bukan banggain dosa ya. Ini jangan dikaitkan dengan membanggakan dosa. Jauh-jauh. Ya. Sudah lihat, itulah di jiwa kita jembatannya baru lancar. Ya. Jadi kesimpulannya, jawaban dari COVID-19 krisis, kita berjalan di dalam power, kuasa kebangkitan Yesus ini. Ya, dari dalam keluar, dari roh, ya, bridge-nya jiwa sampai kepada tubuh. Ya, sama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Mengalir kehidupan dari roh saya kepada jiwa saya. Shalom, ya, tadi hidup dan shalom, Tuhan katakan ada hidup dan shalom, damai sejahtera di pikiran, kesehatan, kemakmuran, dan ke dalam tubuh saya. Dan saudara tidak izinkan penyakit apapun atau ketakutan apapun. Tadi di jiwa ketakutan nggak ada, rasa bersalah nggak ada, ke tubuh saudara pasti terpelihara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan perjamuan kudus. Saudara persiapkan perjamuan kudus saudara. Ya, ini jawaban buat saudara di tengah-tengah krisis pandemi. Saudara jangan takut. Saudara memiliki solusi. Yesus ada di dalam diri saudara. Quality life, kehidupan Yesus. Dan saudara terus juga boleh diingatkan melalui perjamuan kudus. Kalau sudah ikut di Gereja Ciptaan Baru setiap hari, setiap minggu, mau setiap hari, saudara lakukan sendiri dengan keluarga saudara, silakan. Karena lihat ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Tadi ya, tubuhku, dagingku diserahkan bagi kamu. Ya, jadi tubuh Kristus spesial dipisahkan nih, diserahkan bagi kita. Nama juga tubuh Kristus. Berarti kepala sehat, tubuh sehat. Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Berarti benar-benar bermanfaat. Kita bukan seremonial biasa. Kita percaya, ada iman. Ya, tubuh Kristus tuh diremukkan supaya saudara dan saya utuh tubuhnya. Jiwanya, rohnya udah pasti. Ya. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Di pikiran kita sebagai jembatannya nggak ada lagi penghukuman. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dicambuk habis-habisan oleh bilurnya, kita sembuh. Jadi tubuh Kristus itu udah tanggung semua penyakit kita. Cambukan jebret. Penyakit apa? Cancer, jebret, penyakit darah tinggi, gula darah, semua. Yang sudah sebut, yang ada namanya, semua sudah ditimpakan dalam tubuh Kristus. Dan ini kita makan tubuh kebangkitan. Ya, digantung, dibakar tuh dengan semua penghukuman. Kalau sudah lihat gambar di belakang, dengan semua murka Allah, supaya kita tidak lagi dimurkai, tidak lagi ada penghukuman. Ya, kita terima rahmatnya baru setiap pagi. Dan kita dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Yesus itu di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Itu firman Tuhan katakan gitu. Ya, Yesus di surga itu sehat, kuat, segar, dimudahkan. Kalau dia mudah terus ya, sehat, kita dimudahkan. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Ada DNA Kristus. Ya, karena itu kita tidak mewarisi hal-hal yang buruk dari orang tua kita. Kita mewarisi hal-hal yang baik dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Ada Zoe life, tadi kita katakan ya. Zoe Ionos, hidup kekal. Zoe Kosmos, hidup di dunia ini, bukan nanti di surga. Saja, ya. Nanti di surga ada tubuh baru, tubuh kemuliaan, jangan takut. Kita bisa berharap 120 tahun dengan kenyang. Ini postur kita menantikan kedatangan Tuhan. Ya. Kita makan daging Kristus,
roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum yang terbaik yang diolesi butter, dan madu dari gunung batu. Ini saudara lezat sekali. Ya, sama-sama saya katakan, kepala sehat, tubuh sehat. Saya tidak sakit, sebut penyakit saudara apapun. Tidak sakit jantung, tidak sakit paru-paru, tidak sakit apapun. Karena tubuh Yesus di surga tidak ada penyakit itu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Ya. Kehidupan Kristus. Zoe Aionos. Hidup kekal. Yang mati semua virus. Semua bakteri yang jahat. Semua penyakit apapun. Itu yang mati. Sudah ditelan dengan kehidupan. Oleh kehidupan. Di dalam roh, ke jiwa, ke tubuh kita. Nah, sudah makan Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Bukan hanya sepenuhnya, continue, berkelanjutan, berkesinambungan. Kita terus di bawah air terjun darah Yesus. Tadi klausa utama dan terakhir dari Tuhan Yesus katakan apa? Segala dosa dan pelanggaran kita, aku tidak akan pernah mungkin ingat. Jiwa saudara sehat. Itu jembatan saudara sehat. Hati nurani saudara sehat. Ya, hati nurani yang murni. Sempurna. Karena korbannya sempurna. Sudah mengucurkan darah. Tuhan sudah membeli buat saudara Kanaan. Membeli bagi saudara mewarisi dunia. Wealth and health di dalamnya. Semua yang baik. Mewarisi berkat Abraham. Diberkati berlimpah-limpah. Dimultiplikasi berkatnya. Mewarisi shalom Kristus. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Panen raya besar. Manifestasi dari berkat berlimpah-limpah. Golden oil, ya, minyak emas, cairan emas, ya, dari golden pipe mengalir dalam setiap aspek dalam kehidupan saudara. Berkat-berkat rohani, pneumatikos di dalam heavenly places. Semuanya tersedia buat saudara dan saya. Sudah dibayar, overpayment dengan darahnya. Absolut mutlak saudara terima. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Terima kesembuhan saudara. Terima saudara dipisahkan dari kemiskinan. Terima pemeliharaan Tuhan. Ya, saudara tidak akan jatuh miskin, tapi saudara akan diperkaya, diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan.